Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, ada berbagai informasi di sosial media yang menginformasikan kalau Matheus Fernandes ini disebutkan lebih dekat saat ini situasinya ke Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur membuka pembicaraan terkait dengan Matheus Fernandes dan dikabarkan ya tinggal selangkah lagi, kabarnya seperti itu. Tottenham Hotspur ini membajak ya Matheus Fernandes, gelandang muda yang diincar oleh Manchester United. Manchester United sebelumnya dikabarkan oleh Jacobs Ben mengidentifikasi Matheus Fernandes sebagai target prioritas di lini tengah musim panas ini, tapi negosiasi masih kesulitan ya karena valuasi dari West Ham United 80 sampai dengan 85 juta pounds. Dan saat ini Manchester United juga mengeksplorasi opsi-opsi lain termasuk Sander Berge dan juga Carlos Baleba. Sementara sebelumnya Matteo Moretto ini juga merupakan news aggregator ataupun juga freelance jurnalis nampaknya ya. Bukan, ya untuk Vicajes dan juga Marca, mengatakan Tottenham Hotspur saat ini sangat dekat untuk mencapai kesepakatan terkait dengan Matheus Fernandes. Tapi masih belum ada negosiasi resmi dengan West Ham United terkait dengan biaya. West Ham ingin 80 juta pounds. Nah, kabar ini yang akhirnya bergulir di sosial media atau di platform-platform lain yang mengatakan bahwa Matheus Fernandes condong ke Tottenham Hotspur. Manchester United akan kehilangan targetnya karena Tottenham Hotspur bergerak. Tapi kalau dari sumber yang sering sekali dikutip sebagai dasar ya pemberitaan itu, Matteo Moretto ini ada hal yang aneh menurut gua. Karena disebutkan Tottenham Hotspur saat ini dekat memiliki kesepakatan dengan Matheus Fernandes terkait dengan kontrak. Jadi personal ya, kesepakatan personal. Tapi belum ada tawaran yang resmi dengan West Ham United. Nah ini kan situasi yang kurang lebih sama sebenarnya dengan Manchester United, di mana Manchester United sebelumnya dikabarkan memiliki kontak ataupun komunikasi yang positif dengan kubu dari Matheus Fernandes, tapi memiliki tantangan besar terkait dengan negosiasi dengan West Ham United. Nah, Tottenham Hotspur kalau dari apa yang dikatakan oleh Matteo Moretto yang sekali lagi ya banyak dijadikan sumber ataupun dikutip terkait dengan Matheus Fernandes yang ya akan ke Tottenham Hotspur, ternyata keadaannya juga sama dengan Manchester United. Ini yang gua artikan dari apa yang dikatakan oleh Matteo Moretto dan dikutip oleh berbagai sumber tadi itu. Nah, gua sendiri melihat keadaannya seperti ini ya. Kalau tadi disebutkan bahwa Tottenham Hotspur sangat dekat untuk mencapai kesepakatan personal dengan Matheus Fernandes, kalau memang ini betul, maka Matheus Fernandes dia lebih memilih, pihaknya ataupun sang pemain sendiri lebih memilih untuk ke Tottenham Hotspur daripada ke Manchester United. Sekali lagi gue ulangi ya, kalau kabar ini betul, maka dia lebih memilih memang untuk ke Tottenham Hotspur daripada ke Manchester United. Dan ini merupakan indikasi, kalau memang betul sekali lagi, ini merupakan indikasi ataupun juga katakanlah ya tanda besar bahwa memang Manchester United tidak bahkan menurut gue tidak usah melanjutkan lagi kalau memang ini betul. Atau ada opsi lainnya, kemungkinan lainnya, yaitu adalah sang pemain terbuka untuk setiap opsi, apakah itu Tottenham Hotspur ataukah ke Manchester United. Dalam situasi ini pun menurut gue sang pemain ya berarti masih belum jelas minatnya untuk ke Manchester United. Tipe seperti ini tipe yang menurut gue lebih ke oportunis ya. Siapa yang bisa menawarkan lebih baik, siapa yang bisa menawarkan lebih tinggi, dan lain-lain, itu yang akan dituju. Dimana menurut gue, kalau melihat dari situasi pergerakan di bursa transfer musim panas tahun lalu, atau dibandingkan dengan musim panas sebelumnya di mana Manchester United mendatangkan banyak pemain, tapi tidak jelas apakah memang pemain-pemain tersebut ingin bermain dengan Manchester United? Apakah pemain-pemain tersebut mengerti keadaan Manchester United seperti apa? Sementara di musim panas lalu menurut gue Mbeumo, Cunha secara tegas memang dari awal menginginkan Manchester United. Benjamin Sesko pun juga demikian. Tawaran dari Newcastle United yang nilainya lebih tinggi dia tolak karena dia ingin ke Manchester United. Jelas komitmennya. Tapi kalau seandainya memang Matheus Fernandes dari situasi seperti ini
justru tidak jelas posisi dia ada di mana, menurut gue ini merupakan salah satu indikasi besar ya bahwa Manchester United tidak perlu menurut gue bahkan untuk melanjutkan mendatangkan Matheus Fernandes. Datangkan memang pemain yang ingin bermain di Manchester United. Dan kalau seandainya, sekali lagi nih, kalau seandainya memang Matheus Fernandes tidak jadi mendarat ke Old Trafford, bagaimana? Ya menurut gue ini bukan akhir dari segalanya. Gue tidak ingin langsung bersikap pesimistis karena ya sebelumnya Manchester United mengincar Elliot Anderson yang saat ini nampaknya lebih condong ke Manchester City. Lalu Manchester United bergerak ya menargetkan Matheus Fernandes. Sebelumnya Manchester United juga sempat memasukkan nama Sandro Tonali, tapi dinilai valuasinya terlalu tinggi. Dan saat ini pun juga menjauh dari Manchester United. Dan kalau seandainya sekali lagi Matheus Fernandes sama seperti kayak Sandro Tonali ataupun Elliot Anderson menjauh dari Manchester United, ya sudah menurut gue ini merupakan sebuah kenyataannya. Tapi gue tidak menganggap bahwa kenyataan ini akan membuat masa depan Manchester United ini gelap. Gue tidak berpikir seperti itu. Karena kalau melihat ya bahwa manajemen Manchester United ada dua hal. Nomor satu, manajemen Manchester United sudah menyiapkan banyak alternatif. Bahkan mereka memiliki daftar ya pemain-pemain yang diincar untuk musim panas untuk posisi pemain tengah. Ini menunjukkan hal yang positif menurut gue. Situasi misalnya panic buying dan lain-lain, mereka berusaha untuk mengecilkan resiko tersebut. Lalu nomor 2, bagaimana kualitas kompetensi dari manajemen Manchester United ketika mendatangkan pemain. Sejauh ini menurut gue rekornya bagus. Lihat bagaimana mereka mendatangkan pemain di musim panas kemarin. Manchester United juga sempat kehilangan target ya kan, Liam Delap yang sebelumnya dikabarkan Manchester United ingin datangkan tapi ternyata lebih condong ke Chelsea. Dan setelah Manchester United mendatangkan striker lainnya karena memang Manchester United punya kebutuhan untuk posisi lini depan, mereka mendatangkan Sesko mungkin dengan harga yang lebih tinggi, tapi kita lihat bagaimana performa dari Sesko. Pas cocok dengan profil yang diinginkan, dengan skema permainan dan lain-lain. Sehingga menurut gua kalau seandainya Matheus Fernandes, kalau seandainya sekali lagi ya ini lepas dari buruan Manchester United, ya apakah ini akan menjadi sesuatu yang mengesalkan? Gua pikir tidak sih. Ya karena memang negosiasi batal, mungkin sang pemain juga tidak ingin ke Manchester United dan lain-lain. Tapi Manchester United di sisi lain juga menyiapkan alternatif lainnya yang belum tentu tidak bisa membuat kualitas lini tengah Manchester United lebih baik. Menurut gue seperti itu. Jadi gue tidak ingin terlalu a priori. Nah, namun balik lagi ke informasi awal yang banyak dikutip dari Matteo Moretto. Gue melihat bahwa informasi ini masih jauh kalau akhirnya membuat kesimpulan bahwa Matheus Fernandes akan lepas ke Tottenham Hotspur. Menurut gue masih jauh gitu ya. Gue bisa jadi salah tapi ini yang gue lihat. Bahwasanya nanti mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari ke depan Tottenham Hotspur akan bergulir lebih serius sehingga mereka bisa mengamankan Matheus Fernandes dari West Ham United sekaligus juga mengungguli Manchester United. Ya itu masih ada juga peluang tersebut. Tapi di sisi lain peluang Manchester United yang menutup kesepakatan akhirnya atau meraih kesepakatan dengan West Ham United dan berhasil mendatangkan Matheus Fernandes ke Old Trafford, menurut gue juga masih terbuka. Jadi kesimpulannya keadaan ini menurut gue ya masih sangat terbuka sekali. Matheus Fernandes bisa ke Manchester United atau tidak jadi ke Manchester United. Dan kita lihat saja bagaimana dinamikanya terkait dengan Matheus Fernandes, pemain yang saat ini memang menjadi fokus dari Manchester United ya untuk dihadirkan di lini tengah, di mana Manchester United sebelumnya juga sudah mengamankan Ederson, tapi Manchester United juga ingin disiplin ya dengan rencananya terutama dari sisi keuangan karena sampai dengan saat ini belum menemui kesepakatan dengan West Ham United dan angka valuasi dari West Ham United ini memang dinilai sebagai tantangan besar ataupun halangan dalam tanda kutip ya sampai dengan saat ini untuk bisa mendatangkan Matheus Fernandes ke Old Trafford dan juga ke Tottenham Hotspur Stadium. Jadi situasinya menurut gue masih berimbang. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.